Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita hari Rabu, Rabu seru, ya, karena kemarin kan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menarik dan saya Hmm. kira kita perlu mengajak Anda. Saya yakin udah bacalah beritanya soal KTT G20, soal pertemuan Anies Baswedan dengan Gibran, terus soal apa lagi ya yang kemarin ramai. Pokoknya Anda udah baca, tapi kalau bersama kita, bersama kami, Anda akan mendapatkan konteksnya atau behind the scene-nya peristiwa itu gitu. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk ngobrol dalam program membaca berita di balik berita, sebuah perbincangan dari dapur redaksi FNN yakni namanya Off the Record FNN bersama saya Hirs Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali kembali menjumpai Anda. Dan Mas Hersu kayaknya sudah punya berita-berita yang seru nih yang untuk kita Ya, bahas. ya, ya. Oke, selain itu tadi, sebelum kita ngomongin yang itu, yang ngomongin apa, ngomongin soal Gibran pastilah ya yang menarik. Tapi kita janjikan pasti angle-nya berbeda dengan yang lain. Karena di Rocky Gerung juga kita bahas, tapi angle-nya berbeda kalau di sini. Saya ingin ada satu berita yang menurut saya ini cukup menggelitik saya dan saya sering bertanya-tanya memang apa sebenarnya terjadi. Jadi ini dari Rektor IPB ini Dr. Arif Satria, ya. Kebetulan saya cukup kenal baik lah ini Dr. Arif Satria ini dan dia menyatakan begini bahwa penggunaan pestisida, nah ini Mbak Agi nih, ini bagiannya Mbak Agi nanti cerita ya. Penggunaan pestisida di dalam di dalam pertanian kita itu menyebabkan itu banyak bahasanya gini, banyak pria yang jadi keperempuan-perempuanan gitu. Apa penjelasannya? Karena katanya pestisida itu lebih menumbuhkan menekan hormon maskulinitas dan memunculkan hormon feminisme. Feminim bukan feminisme. Feminin, Feminisme ya. beda. Beda feminisme sama feminin beda gitu. Nah, ini pasti menarik. Ini menarik sekali menurut saya. Jadi judulnya begini nih, saya bacanya di mana di kumparan. Rektor IPB, pestisida pada makanan bikin cowok jadi melambai. Ampun deh, gitu ya. ini ini menarik ini. Tapi saya kira Rektor IPB pasti ngomongnya nggak sembarangan ya, Oh nggak ya. asal ngomong ya Mbak ya, Mbak Agi ya. Iya, betul. Saya rasa sih beliau sih ngomong pasti secara saintifik ya Mas Hersu. Tidak hanya kalau rektor itu kan dia juga doktor, dia juga profesor gitu. Biasanya peneliti juga, bukan honoris causa, bukan profesor kehormatan loh ya. Jadi Jangan mereka diulang-ulang lagi yang enggak ini untuk beginian. maaf, ini untuk mempertegas saja bahwa Ya, dia oke. memiliki karya-karya internasional yang sudah masuk ke dalam jurnal-jurnal begitu ya yang dipublish. Mungkin bisa jadi ini adalah penelitian dari Profesor Arif Saptria sendiri, tapi juga bisa jadi yang ada di IPB begitu karena Yes. Nah, setiap ini yang begitu banyak sih hasil penelitian di sana begitu. Dan ini saya rasa adalah yang dimaksud di sini adalah bagaimana seseorang itu kalau seandainya memakan sayur-sayuran, buah-buahan kan kebanyakan pestisida dari situ ya itu bahan-bahan kimia yang dimana bahan-bahan kimia itu memang ada hormon pertumbuhannya, terus kemudian ada juga hormon yang supaya dia misalnya untuk menghindari wereng, nah berarti dia ada sesuatu yang zat yang kemudian tidak disukai oleh si wereng. Kalau seandainya apa namanya hamanya adalah belalang, maka ada sesuatu yang tidak disukai oleh belalang. Kalau seandainya itu adalah berupa kan ada hama ada penyakit begitu ya Mas Yersu kalau di tanaman itu ya di buah-buahan dan sayur-mayuran begitu. Nah bekerjanya hormon-hormon tersebut zat-zat tersebut memang bisa dimungkinkan untuk membuat seseorang jadi berubah komposisi tubuhnya. Sekarang kita tahu bahwa kalau seandainya sesuatu itu banyak mengandung karsinogen saja itu bisa menyebabkan perubahan sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi sel-sel yang tidak dikehendaki atau apa itu bisa menjadi lebih aktif gitu, timbul sel kanker misalnya seperti itu. Itu untuk sesuatu yang bersifat karsinogen. Nah, ini apalagi. Jadi saya percaya kalau seandainya Prof. Aris Satria ini mengatakan seperti itu, kan dia tepatnya mengatakan demikian ya, dengan kita mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran yang masih terkena residu pestisida, itu akan berdampak pada meningkatnya hormon feminin kita begitu. Dan kemudian dia juga mengatakan bahwa itu salah satu penyebab seorang laki-laki bersikap seperti perempuan karena cemaran pestisida di dalam bahan-bahan pangan yang dikonsumsi. Dan dia menarasikannya seperti ini kalimatnya. Jadi kalau sering melihat di TV-TV laki-laki gemulai, istilahnya laki-laki melambai itu secara saintifik bisa dijelaskan. Salah satu faktornya, jadi tidak faktor utama ya, tapi salah satu faktornya adalah karena faktor konsumsi residu pestisida. Nah,
bahaya. Apalagi yang senang makanan-makanan mentah ya, yang nggak belum apalagi nggak dicuci gitu ya. Itu wah, jadi saya mesti hati-hati ya. Nanti ketemu sama Mbak Agi tiba-tiba Mbak Agi pasti bisa bisa kaget, apaan ini? Pasti tadi dengan membaca ini Mbak Agi, ini kebanyakan pestisida nih pasti kalau udah berubah gitu ya. Iya, tidak hanya gemulai tapi juga ada perasaan lebih sensitif gitu ya. Misalnya Mas Oh, Ersu jadi lebih moody, misalnya itu kan oh, oke. perasaan-perasaan yang bisa ditimbulkan oleh itu, saya pasti akan curiga, wah kayaknya Mas Ersu harus mengurangi makanan sayur-sayur atau buah-buah yang tercemar. Tapi sebenarnya ada caranya Mas Ersu, yaitu Hmm. dengan kita mencucinya itu dengan betul-betul baik, menggosoknya untuk beberapa jenis, dan kemudian juga bahkan kalau yang mungkin kita lihat agak tebal, kita coba dengan mengerik gitu ya, mengerik. Oh, itu kan Pakai ada. dengan cuka ya, katanya bisa juga ya dengan cuka ya. Iya, bisa Mas Hersu dengan cuka. Bahkan kalau seandainya kita takut ada apa, dengan air yang kita campuri dengan garam sedikit, itu akan mematikan itu. Akan ada banyak sekali yang kita tidak bisa lihat ya, makhluk-makhluk itu yang menempel di situ begitu. Itu Oke. salah satunya adalah zat pengawet juga kalau yang Ini ditambahkan penting sesudah itu. ya, ini info ini penting untuk mak-mak gitu, karena jangan sampai kemudian menurut saya kalau itu kemudian anaknya jadi yang laki jadi keperempuanan juga berbahaya, tapi lebih berbahaya lagi kalau suaminya tiba-tiba jadi keperempuanan. Itu lebih serem buat mak-mak saya kira ya. Nanti berebut lipstik di rumah lagi. Iya, Oke, rebutan daster juga. ya rebutan dasar. Oke, itu semacam ice breaking aja dari kita, tapi itu serius loh ya, karena yang bicara Iya, rektor IPB ini saya kira dia nggak main-main. iya. Dia ahli lah pasti kalau rektor IPB, dan seperti Anda bilang tadi, kalau toh bukan bidang dia tapi setidaknya dia membaca hasil sebuah riset lah, kan di IPB kan banyak sekali riset riset semacam itu ya Mbak ya, soal Ya. panganan, soal bahan pangan ini. Oke, kita masuk ke itu tadi sekedar ice breaking, tapi ice breaking walaupun menurut saya kita bercanda dia tapi serius gitu ya, mak-mak tolong diperhatikan gitu. Dan mari kita fokus tadi. Saya kira mau nggak mau kita mesti bicara soal pertemuan antara Anies Baswedan dengan Gibran ya. Iya. Dan saya kira kan kalau kita kita lihat kalau KTT G20 sudah mulai kehilangan esensinya, karena itu panggungnya udah jadi panggungnya Biden dan Xi Jinping, bukan panggungnya Pak Jokowi lagi gitu. Nah, Betul. mari kita bicara soal ini tapi dengan perspektif yang berbeda ya, karena saya lihat justru ini dari dua kubu Mbak, reaksi yang berbeda gitu ya. Saya lihat dari kubu pendukung Anies itu adem malahan gitu ya, melihatnya itu sebagai sebuah hal yang positif. Ya, pertemuan itu dianggap ya positif, bagus lah Gibran ketemu. Betul. Tapi kira-kira mungkin latar belakangnya karena mereka tahu bahwa jagoannya Anies ini sedang diincar oleh Pak Jokowi kan gitu. Jadi kalau dengan ketemu Gibran kan minimal itu bisa di apa diminimalisir. Bisa jadi seperti itu. Tapi bisa juga yang nganggap bahwa oke, bagus gitu pertemuan itu. Tapi dari sisi pendukung yang saya lihat justru jadi bergolak itu justru dari pendukung penantang Anies, dalam ini pendukung Ganjar, bahkan PDIP ya gitu ya, yang PDIP juga sampai kalau menurut saya nggak proporsional lah reaksi dari PDIP ini. Jadi Betul. mari kita bicara itu, karena ternyata yang disebut namanya selama ini kalau di kalangan penentang Anies itu bukan hanya buzzer, ternyata bahkan bos-bos lembaga survei itu juga udah berubah menjadi buzzer kan gitu. Betul. Iya, benar Mas Hersu. Jadi kalau yang tadi Mas Hersu sebut apa ya, bos lembaga survei begitu ya, karena memang kita tahu selama ini kan kita juga membahas bahwa lembaga survei itu kita harus hati-hati betul begitu kan. Apakah dia itu seseorang yang memang layak begitu menjadi surveyor, seseorang surveyor politik yang tentunya dia berada di tengah-tengah begitu ya, seseorang yang netral sehingga dia tidak menggiring atau memasukkan opini pribadi ke dalam hasil surveinya. Sehingga kan bisa saja dia menggiring itu dengan dia membuat pertanyaan-pertanyaannya tertutup sehingga menggiring orang untuk sesuai dengan target dari apa yang akan dia lakukan begitu. Dan kita sebagai penerima dari hasil survei tersebut tidak tahu kenapa kok hasilnya seperti ini. Kan kita tidak tahu pertanyaan dia seperti apa karena tidak dia publish begitu Mas Hersu. Nah, ini memang menjadi ramai ya Mas Hersu, apa yang dilakukan salah satunya ini yang ramai adalah tweet dari Yunato Wijaya. Ini Kata adalah politika ini ya. iya bosnya Carta Nah, kita Politika. perlu ingatkan ini lembaga ini adalah salah satu lembaga yang dapat kartu merah dari peneliti di UI pada waktu Pilkada DKI 2017 ya. Betul. Karena akurasi dari
hasil surveinya itu meleset jauh gitu ya, marginnya error banget gitu ya. Iya betul. Jadi dia ini dari 3 lembaga survei yang mendapatkan kartu merah dari peneliti dari UI, yaitu Mas Hari Fitri atau Fitri Hari begitu ya namanya. Dan itu dia dari 3 itu yaitu indikator SMRC dan Carta Politika. Dia yang paling parah. Jadi dia juaranya dari yang berkartu merah ini. Bahkan menurut Mas Fitri Hari itu dia harusnya itu diaudit gitu ya, diaudit secara publik begitu kompetensinya, karena dia betul-betul sudah membelokkan apa yang kejadian yang ada di lapangan. Jadi waktu itu dia berada di puncak kartu merah itu karena dia satu-satunya lembaga survei yang mengatakan bahwa Ahok itu sudah mengungguli jauh di atas Anies begitu. Yes. Dan itu tidak mungkin itu terjadi kalau seandainya tidak ada yang disebutnya sebagai survei titipan begitu menurut penelitian dari peneliti UI tersebut. Jadi memang ada survei yang berdasarkan metodologi, jadi ini yang benar, ada juga yang berdasarkan survei titipan, jadi sudah ada framing di dalamnya begitu. Yes. Dan kemudian di sini Yunarto ini mencuit dari hasil pertemuan Gibran dengan Anies, itu dia seperti ini Mas Hersu, kita bisa lihat ini di layar, yaitu Jie hari ini ada yang minta waktu ketemu sarapan bareng wali kota Solo, terus kemudian ada emot tertawa 2 gitu, ada 2 emoticon, dan inilah yang kemudian diserbu oleh netizen begitu, dan mereka banyak sekali yang menyayangkan, dan saya rasa ini blunder sendiri ya untuk Yunarto gitu, karena sebagai seorang surveyor dia seharusnya memperlihatkan independensi dia harusnya memperlihatkan netralitas dia, tapi justru di sini dia menguliti diri sendiri, menelanjangi diri sendiri. Nah, ketika sudah dikirim itu saya bertanya-tanya dari mana ya dia bisa menyimpulkan bahwa Anies minta waktu gitu, karena kalau kita lihat peristiwanya kan itu justru Gibran yang mendatangi Anies Baswedan di hotel gitu ya, lalu kemudian mereka sarapan, bahkan kemudian Gibran di situ ganti pakai sarung dan sebenarnya baru mereka berangkat bareng, dan saya lihat ketika berangkat itu Gibran pindah ke mobilnya Anies gitu ya, karena platnya AB gitu ya. Mungkin bisa jadi iya, mungkin benar gitu Anies yang minta ketemu, kita nggak tahu, tapi apakah Dinanto punya bocoran atau tidak, tapi mungkin kemudian para netizen itu bereaksi karena kok kesannya justru sirik gitu ya dengan pertemuan itu, kira-kira gitu ya. Iya betul Mas Hersu. Jadi netizen itu seperti misalnya dia mengatakan demikian, Bung Toto ini kebiasaan benar. Toto itu adalah panggilan dia manggil Yuyun, ada juga yang memanggil Toto atau Koh Toto begitu ya, karena dia memang Mas Yunarto Wijaya ini dari etnis Tionghoa, jadi suka dipanggil Koh gitu. Bung Toto ini kebiasaan benar, video dan beritanya jelas kok siapa mendatangi siapa. Gibran yang datangi Anies di hotel, bukan sebaliknya. Tapi menurut saya ini bukan soal siapa mendatangi siapa, Mas Hersu. Iya, walaupun Anies yang mendatangi Gibran pun itu oke, malah kita gembira karena ini ada 2 tokoh bangsa, kita kan bisa kategorikan mereka itu sebagai tokoh bangsa gitu ya, dan juga future leader gitu. Walaupun mungkin dua-duanya sekarang sudah menjadi leader gitu, punya track record itu, tapi mereka for the next level itu mereka adalah future leader di tingkat yang mungkin akan lebih menasional lagi begitu, dan mereka kemudian akur walaupun dari dua kubu bisa dikatakan demikian yang berbeda, tapi mereka akur, sarapan bersama, kemudian saling bersalaman, saling sesuatu yang indah lah untuk dilihat oleh bangsa ini. Tapi kemudian di apa ya ini namanya kemudian di sesuatu dia tidak mau menyebutkan namanya pula, dan itu malah justru netizen yang dimaksud ini kan gitu, kok nggak berani menyebutkan namanya, yang dimaksud adalah Anies gitu. Tapi ada juga yang pintar sih Mas Hersu, kemudian dia menarasikan bahwa ada yang minta waktu ketemu sarapan bareng wali kota Solo begitu kan, yang minta waktu itu siapa begitu ya, apakah jadi dia menggiring ini, tapi sebenarnya hanya menyindir gitu bahwa yang minta waktu sebenarnya adalah Gibran gitu. Kalau saya sih nggak perlu Mas Gibran atau siapa, karena saya rasa mereka berdua berteman. Dan kalau kemudian tokoh Gibran minta waktu ketemu Anies, itu fine aja, karena dari sisi usia Gibran lebih muda, dari sisi leveling kepangkatan sebelumnya kan, artinya Anies itu gubernur, Gibran wali kota, kemudian dari tanggung jawab sebelumnya kota Jakarta lebih gede dari Solo jelas. Jadi kalau kemudian Gibran itu datang mau katakan dalam tanda petik berguru pada Anies, fine aja, bagus. Malah sebagai anak muda dia punya kerendahan hati kan gitu ya.
Iya, gitu. iya, betul sekali Mas Hersu. Itulah makanya kemudian tweet dari Yunarto ini banyak sekali yang menanggapi. Ada yang seperti ini saya bacakan saja. Ini lucu-lucu ya. Kita Hmm. ini pemirsa off the record ini kita menanggapi ini santai, jangan dibawa ke hati begitu ya. Hmm. Jadi ada yang menjawab seperti ini. Tak tak kok tak 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 mungkin maksudnya botak ya, ini bercanda ya. Karena Mas, karena Mas Yunarto Wijaya itu Ya. apa namanya, kepalanya memang kelontos ya. Tak tak belum juga berangsur ya, bagaimana mau percaya surveimu kalau kau masih kayak gini gitu, masih kayak gini. Kemudian ada juga yang mengatakan seperti ini, kenapa kok itu bentuk silaturahmi ala Pancasila, nggak Hmm. masalah siapa mau ketemu siapa. Koh Hmm. Yuyun bersedia ketemu Pak Anies, nanti Hmm. bisa diskusi tentang survei. Alhamdulillah, meskipun beda pendukung, tapi tetap bertegur sapa. Jadi contoh buat rakyat Indonesia. Ini positif banget ya. Ini Hmm. netizen loh yang berpendapat seperti ini kok kayaknya jadi lebih lebih dewasa dan lebih bijaksana daripada Yunarto Wijaya. Hmm. Nah, terus kemudian ada juga mengatakan, terus kita diharap percaya hasil survei dan polling dari lembaga yang keracunan sepertimu, Dek, gitu. Hmm. Sepertimu dan kawan-kawan maksudnya. Terus kemudian ada juga yang mengatakan, sebagai seseorang yang bekerja di lembaga survei, tweet seperti ini nggak pas. Karena bisa menunjukkan ketidaksukaan Anda pada salah satu baca pres, yaitu bakal calon presiden. Ya, Karena ya. Anda nyinyir, dan itu bisa mempengaruhi kredibilitas survei Anda di mata publik, karena bisa dianggap tidak netral. Terus Hmm. ada juga yang menjawab ini dari Here, There, and Everywhere, namanya dia memakai nama seperti itu. Silaturahmi botak, kalau orang kayak lo, mana tahu hal kayak gini. Makanya ada yang mati sekeluarga di Kalideres, tetangga kanan kiri, depan belakang kagak ada yang tahu. Oh, ini dia menyindir ya. Mungkin ini Ya, sebenarnya kurang pas juga menyindir pada ya, Nis dari Yunarto Wijaya. ya, Kemudian ya, ya. selanjutnya ada lagi yang ini bagus nih Mas Hersu. Dia mengatakan begini, pecinta kebencian and rusuh yang nggak suka silaturahmi antar pimpinan seperti pendiri bangsa dulu. Soalnya nggak ada bahan hoax, intoleran, radikal, radikul untuk cari nafkah. Ya, ya, ya. Ya, Ini, ini orang pasti tahu ya sekarang kan, jadi dengan gini orang kemudian mudah menghubungkan mengapa survei-survei dari Yunarto Wijaya itu kan selalu mengunggulkan Ganjar Pranowo kan gitu ya. iya, betul-betul, sangat-sangat itu Mas Ersu. Dan Ya. kemudian sebetulnya ada jawaban dari Gibran juga. Hmm. Jadi men-tweet Mas Gibran, dia mengatakan, saya tidak tinggal di rumah dinas, saya tinggal di rumah pribadi. Itu tidak sekedar mampir, kami berdua janjian sarapan lalu pergi pengajian bareng-bareng. Jadi Hmm. di sini dia netral bahwa tidak ada siapa menghampiri siapa, tapi memang dia janjian berdua untuk Ya, ya. sama-sama pergi haul ke tempatnya Habib begitu. Hmm. Ya, ya, Nah, ya. Oke. ya, ada juga jawaban Mas Hersu dari Anies sendiri, begitu ya. Anies men-tweet, ada dua tweet yang apa namanya berkaitan dengan ini. Dia mengatakan, selamat pagi dari Solo, senang sekali bisa sarapan bersama sekaligus bersilaturahmi dengan Mas Gibran, Wali Kota Solo. Kami bertemu sebelum berangkat bersama ke acara puncak Haul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kemudian dia mengatakan juga di tweet selanjutnya, kami berbagi pengalaman, bercerita tentang pengelolaan kota, terkait transportasi publik, dan bincang-bincang ringan lainnya. Alhamdulillah Solo rapi, bersih, dan tertib. Mudah-mudahan terus maju dan berkembang. Insya Allah Mas Gibran selalu sehat, dimudahkan dalam amanah ini. Jadi dua-duanya adem lah tweetnya itu. Ya, 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 ya. Oke. Jadi ini dari sini kan rupanya akhirnya kebuka juga kan apanya ya, kedoknya gitu kan. Selama ini kan mereka selalu berlindung di balik seolah-olah survei. Tapi kita sejak awal selalu ingatkan kan bahwa harusnya lembaga-lembaga survei itu yang sekarang bukan lembaga survei, harusnya media-media itu ketika memberitakan publikasi survei itu ya diberi konteks, diberi historinya bagaimana dulu lembaga survei ini. Kenapa? Karena ini berbahaya karena itu bisa menjerumuskan opini publik itu. Walaupun saya juga diingatkan oleh bahwa sekarang ini dalam komunikasi modern itu sekarang kelihatannya pengaruh lembaga survei itu komunikasi nggak terlampau maksimal lagi untuk mempengaruhi publik gitu. Jadi, tapi tetap saja kalau kemudian diulang-ulang, direpetisi itu kan pesan itu juga sampai kan gitu. Dan yang jelas memang kalau kita lihat mereka ini udah bukan lembaga survei, tapi dia bekerja sebagai tim sukses dari Ganjar Pranowo kan clear kalau itu ya. Betul betul. Karena pada saat 2017 yaitu Pilkada DKI
media atau publik juga menarasikan atau memberi cap kepada Yunarto Wijaya ini sebagai tim ses, Mas Ersu. Iya, Jadi iya, tidak iya. hanya sekedar lembaga survei. Dan kemudian itu tadi kita katakan bahwa ini sebenarnya blunder dan kemudian menjadi backfire gitu ya, menghantam dirinya sendiri. Karena dari berbagai itu kan banyak sekali ya tanggapan dari netizen. Itu justru kemudian akhirnya backfire-nya itu karena justru dikulik lagi prestasi Hmm, dia di masa lalu, prestasi dari Carta Politika yang prestasinya ini negatif. Yaitu hmm. seperti misalnya survei Carta Politika yang mengatakan bahwa Yuliari jadi menteri juara penanganan corona. Jadi Mm-mm. saya juga heran ini hal semacam ini aja dia surveikan begitu ya. Sesuatu yang seperti ini dia surveikan begitu. Ini useful untuk Mensos kan. Ini kan Ya, branding, personal branding dari Mensos yaitu Yuliari Batubara yang kemudian menjadi koruptor besar begitu ya, bahkan bikin koruptor survei lagi yang nggak dia bahwa itu Juliari ada juara koruptor besar? iya, harusnya dia survei lagi bahwa dia sebagai juara koruptor yang paling bengis, brutal gitu ya, karena yang dikorupsi adalah dana bansos gitu, dananya orang miskin, udah orang miskin dikorupsi pula. Nah, terus kemudian yang lainnya adalah seperti Yuliari Batubara itu masuk menteri survei terbaik di survei Carta Politika, jadi ada 7 menteri terbaik dan dia salah satunya karena dia dinilai berkinerja terbaik di antara menteri-menteri yang lain. Terus kemudian dia juga hasil survei dari Carta Politika ini mengatakan bahwa bansos, kemsos tepat sasaran bantu perekonomian. Bayangkan. Ini Yunarto Wijaya ini yang melakukan ini. Iya, Jadi iya, dan iya, tidak lama kemudian, berapa bulan kemudian ditangkaplah itu Yuliari iya, Batubara. iya, iya. Ini jadi kerjaan dari lembaga survei ini sebenarnya apa begitu ya? Kok bisa meleset meleset tapi melesetnya demikian dahsyatnya yang dulu di pilkada dia sebagai juara yang paling yang ketika itu bahkan kalau di pilkada saya masih ingat itu ketika itu Anies Sandi sudah melesat di sekitar 47% begitu ya keterpilihannya dan kemudian Ahok di 44%, walaupun sebelumnya Anies Sandi itu kan di bawahnya tapi sudah berhasil melampaui, tapi tetap di narasinya. Oh itu kebalikan, justru itu narasinya Yunarto Wijaya yang Hmm. mengatakan kemudian Ahok ini sudah jauh melampaui Anies dari Sandi. Padahal lembaga survei lain tidak ada yang mengatakan itu begitu. Nah itu yang kemudian perbedaan sangat jauh dengan hasil dari KPU itu yang membuat dia betul-betul ketika itu terperosok gitu ya menjadi lembaga survei yang tidak bisa dipercaya. Dan sekarang ini dia kalau saya lihat ini kan dia sangat-sangat kalau kita amati ya Mas Ersu dia sangat-sangat apa ya entah siapa entah ini hasil pesanan atau titipan bagaimana yang jelas dia sekarang membranding Ganjar begitu kan. Dan ini dia tidak hanya kalau saya lihat bulan September dan bulan Juni nih terakhir dia melakukan survei untuk Ganjar dan kemudian selain secara nasional dia mengatakan Ganjar itu teratas, di bawahnya Prabowo, di bawah Prabowo ada Anies, ada juga dia juga melakukan survei-survei di daerah gitu secara kedaerahan. Jadi dalam skup yang lebih kecil. Nah, saya rasa ini juga untuk mempengaruhi para pemilih di daerah nantinya begitu. Karena dia antara lain misalnya dia mengatakan bahwa elektabilitas Ganjar itu unggul di Sumut dan Lampung. Itu untuk wilayah Sumatera. Nah, sementara kita juga lihat kemarin kalau dia hasil surveinya di Sumut seperti itu, tapi kenapa Anies kemarin ketika pergi ke Medan begitu meledak gitu ya Ya, ya, ya. sambutannya. Dan kemudian dia juga unggul di daerah-daerah lain gitu. Ada di Kaltim, ada di mana gitu. Jadi secara kedaerahan pun dia juga sudah membuat branding-branding yang seperti itu. Iya, 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 iya. Oke. Dan ini tugas dari para netizen yang mengulitinya masing-masing. Dan kalau saya tadi nyimak itu sadis-sadis ya para netizen ini Mbak ya, ngulitinya ya. Ya, netizen itu kadang-kadang sadisnya lucu tapi Mas Hersu. Oh, sadisnya lucu ya. Kalau Oh, kalau saya sadisnya lihat lucu ya. kalimat-kalimatnya itu loh. Ya. Oke. Ya, ya. Kalimatnya adalah seperti kalimat verbal sehari-hari, bukan ya bukan tentu saja bukan kalimat media ya, bukan kalimat yang baku. Nah, justru itu membuat seolah-olah itu memang betul-betul berbicara begitu dan berbicara dari hati juga. Nah, seharusnya kalau menurut saya Mas Yunarto Wijaya ini yang membuat tweet seperti itu dibacalah itu komen-komen itu begitu ya, supaya menaikkan kredibilitas lah. Kita kan ingin Indonesia ini memiliki lembaga survei yang lebih kredibel begitu kan. Jadi tidak memalukan begitu. Ya, ya, ya. Oke, dan di luar lembaga survei kan tadi kita sebut kelihatannya yang benar-benar sebel gitu ya. Yang pertama ini ada politisi PDIP ya. Dan kemudian narasinya dianggap ingin memecah belah dan sebagainya, gimana memecah belah gitu ya. Dan kemudian saya agak
agak terheran-heran itu adalah pernyataan dari Said Abdullah ini. Saya kira ini Mhm. dia anggota Badan Anggaran ya, dan Mhm. politisi PDIP dari Madura ini, Mhm. yang dulu beberapa waktu yang lalu sempat heboh ya foto-foto Iya, dia ketika dia menghisap cerut pesawat. naik pesawat private jet gitu ya, itu Betul. ramai, dan Mhm. dia menilai bahwa ini menurut menurut saya logikanya agak aneh gitu ya. Bahwa dia menyatakan bahwa ini kan dalam rangka dia menaikkan apanya popularitas dia karena nggak punya kinerja Anies Baswedan, sementara Gibran sendiri menyatakan bahwa justru dia ingin belajar soal transportasi itu ada Anies Baswedan kan gitu. Iya betul. Jadi Mas Gibran sendiri kan juga saat ini ya, kalau kita perhatikan dia punya program-program itu memang ingin merevitalisasi berbagai apa ya tempat-tempat publik gitu yang memang diperlukan di sana. Jadi seperti taman, kita tahu taman diperbaiki terus kemudian lebih difungsionalkan sehingga menjadi tempat yang enak untuk dikunjungi. Seperti ditambah itu fasilitas-fasilitas di taman gitu. Jadi selain buat tidak hanya sekedar orang duduk-duduk, tapi anak-anak bisa bermain dan sebagainya, bisa jadi tempat kalau di hari Minggu itu kumpul-kumpul keluarga dan sebagainya. Saya lihat sih gitu. Ada program dia semacam Solo Memanggil, Mas Hersu, saya lihat juga di IG dan Twitternya itu yang dia melakukan city branding lah begitu ya. Makanya tadi Pak Anies mengatakan bahwa di sana bersih, terus kemudian apa rapi dan sebagainya. Karena memang dia sepertinya sedang melakukan itu, termasuk juga soal transportasi umum yang ingin dikoordinasikan seperti di Jakarta, saling menyambung satu Ya, sama lain gitu. terkoneksi lah ya. Ya, ya, mungkin lebih tepatnya adalah saling terkoneksi satu sama lain sehingga memudahkan warga dan masyarakat sehingga mereka tidak spend money terlalu banyak, tidak mengeluarkan uang atau biaya terlalu banyak ketika ingin pergi ke suatu tempat. Dan itu kan sudah dilakukan di Jakarta. Kalau ada memang yang di daerah ingin melakukan yang seperti ini, saya rasa ini akan bagus sekali karena harusnya ini dilakukan di seluruh Indonesia juga. Dan Gibran ini juga memang sedang membangun ke arah situ, Mas Irsu. Saya rasa dua pemimpin ini ya sangat layak ya untuk bertemu untuk kalau dalam hal pembangunan daerah begitu. Tapi kemudian ya kita masih ingat Mas Hersu kemarin pada waktu Anies berfoto dengan wakil wali kota Medan gitu kan kemudian wakil wali kota Medan ini katanya kan Panggil oleh dipanggil oleh Gerindra. Nah ini ketika Anies bertemu dengan Gibran, ini bukan wakil wali kota, ini sudah wali kotanya ini. bisa Ini dipanggil sama apakah mahkamah. Gibran juga akan dipanggil nih? Kan bagaimana pasti bisa dipanggil Mahkamah Partai PDIP ini, dari Iya. walaupun sebenarnya kita itu menyarankan nggak, janganlah kalau dipanggil, itu pasti akan memperburuk citra PDIP. Kenapa? Karena sekali lagi dalam posisi kalau FNN kita secara konsisten selalu ingin menjembatani ya, menimbun ada jurang perpecahan dia di kalangan anak bangsa ini gitu. Dan kan kita sering singgung-singgung soal itu, bagaimana dulu kita belajar dari para founding parent kita gitu. Dan saya kira buat Anies Baswedan nggak terlalu asing ya, karena kakek dia gitu Pak, ya kan, Air Baswedan itu kan juga dulu juga banyak sekali bergaul dengan kalangan politisi dari berbeda aliran, dan mereka bisa fine-fine saja karena mereka punya satu tujuan yang sama, itu ya mewujudkan Indonesia yang merdeka kan gitu. Jadi dan dalam saat ini saya kira mungkin anak cucu mereka juga harusnya melakukan hal yang sama, karena negara kita juga sekarang ini harus jauh harus mengisi kemerdekaan jauh lebih maju kan gitu. Dan dengan kalau kita selama ini selalu saling serang terus saya kadang-kadang bingung tuh orang-orang yang menghabiskan waktunya itu tweet war gitu di itu sebenarnya terus apa gitu resultnya dari situ, kecuali memuaskan kejengkelan, kemarahan kita gitu. Hal-hal semacam itu jauh lebih produktif kalau kita ketemu seperti tadi yang dilakukan oleh Gibran. Bagaimanapun ini nggak main-main loh pertemuan ini. Kenapa kemudian orang jadi geger? Bukan semata-mata karena Gibran itu anaknya Pak Jokowi, anak seorang presiden, tetapi background politiknya sekarang ini yang diam-diam. Bagaimanapun juga Pak Jokowi sudah jadi rahasia umum, dia tidak menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden, dan bagaimana caranya harus dihalangi. Tiba-tiba Gibran mengambil langkah yang berbeda. Meskipun gini, saya menduga nggak mungkin Gibran juga tidak berkomunikasi dulu dengan bapaknya gitu. Artinya kalau memang Gibran berkomunikasi dengan bapaknya dan bapaknya tetap membiarkan dia bertemu, ada semacam blessing dari Pak Jokowi. Nah, kita tentu saja berharap ya ini ada perubahan sikap dari Pak Jokowi. Kenapa? Bukan semata-mata persoalan karena kita dukung Anies, bukan. Tetapi kita ingin agar kompetisi dalam Pilpres kita berlangsung secara fair. Kan gitu ya. Jadi orang jangan dihalang-halangi dengan disandra lah, dengan macam-macam kasus.
Kalau memang betul ada kasus-kasus korupsinya, misalnya, ya diproses dan memang orang tidak layak ada seorang pemimpin calon pemimpin yang terlibat kasus korupsi gitu ya. Itu memang harus dihalangi. Tapi kalau tidak ada kasusnya dan pun dicari-cari itu kan jadi persoalan kan gitu buat kita. Nah, Gibran ini harus kita akuin ya apa boleh buat ini masih banyak yang sebel kalau saya termasuk saya dan Bung Rocky juga menjadi ini boleh karena berarti dia ini mencari jalan yang berbeda lah dengan jalan yang ada sekarang. Anda ingat bukan hanya karena ketemu Anies ya, sebelumnya dia ketemu Rocky Gerung, itu yang harus dicatat. Ya, dan Rocky Gerung itu kan bersama saya. Saya mesti ngomong jujur, tiap hari pasti kritik Pak Jokowi. Dan Gibran bisa datang santai gitu. Jadi menurut saya ini dia juga pasti nggak peduli kalau toh ada yang mempersoalkan siapa sih yang duluan minta ketemu, apakah Gibran atau Anies gitu, sehingga itu buat dia nggak penting. Yang penting itu pertemuan itu udah berlangsung kan gitu ya. Iya betul, dan kemudian juga mungkin langkah-langkah Gibran seperti dia menolak mobil listrik, yang dimana untuk jatah mobil listrik untuk di Solo itu adalah untuk 3 mobil, yaitu untuk dia dan kemudian wakil wali kota dan juga ketua DPRD untuk tugas pertama. Tapi tiga-tiganya dia skip karena dia lebih mengutamakan pembangunan pasar tradisional yang dirasa lebih bermanfaat. Selain itu juga dia pernah mengatakan soal 3 periodenya Pak Jokowi dengan dia mengatakan, oh kalau ada demo nanti saya ikut demo deh, dengan dia demikian gitu kan. Ini memang kalau seperti kata Mas Hersu tadi, saya setuju sekali bahwa dia sedang meniti jalurnya sendiri. Dan juga ini kita jangan lupa kalau seandainya misalnya Anies kalaupun terpilih gitu ya menjadi presiden, tentunya mereka akan tetap bersahabat dan ini akan sebuah langkah politik yang baik sekali bagi Gibran, begitu kan Mas Hersu, untuk karirnya ke depan juga begitu. Oke, mari kita analisis dari sisi politik ya. Walaupun dia menyatakan, oh enggak, ini soal kita ketemu, soal enggak ngomongin sekali politik, soal transportasi, tapi tetap saja itu berkaitan dengan dari sisi politik. Menurut saya ini langkah yang dilakukan Gibran ini sangat tepat. Kenapa? Karena kan kekuasaan bapaknya ini kan nggak akan lama lagi ya. Kita hitungannya 2 tahun gitu ya. Dan kemudian orang kan Gibran pasti tidak mau bahwa disebut orang bahwa dia jadi wali kota itu karena pengaruh bapaknya. Dia harus membangun benderanya sendiri. Dengan cara seperti itu, sekarang mumpung bapaknya sedang berkuasa dan kemudian dia boleh menunjukkan selama bapak gua berkuasa aja gua udah punya jalan yang berbeda dengan bapak gua ya. Jadi artinya dia punya hak untuk ketika nanti bapaknya turun dari presiden dan kemudian tetap dia berjalan, saya kan menempuh jalan yang berbeda, bukan jalan yang dibuat oleh bapak saya, kan gitu. Itu yang saya kira ini langkah ini juga ini smart juga, smart dan berani ya, bukan hanya smart ya. Menurut saya smart dan berani. Kalau cuma smart aja biasa aja, tapi dia smart dan berani gitu mengambil langkah ini. Iya, saya juga melihatnya demikian Mas Hersu. Jadi dia nantinya akan menjadi diferensiasi begitulah. Dia tidak hanya sekedar penerus dari Pak Jokowi, tapi dia memiliki pemikiran sendiri. Jadi dia menulis sejarahnya sendiri. Tidak kemudian 100% sejarah Pak Jokowi dia ikuti semuanya langkahnya, tapi tidak. Dia ada yang berbeda begitu dari apa yang dilakukan Pak Jokowi. Nah, ini kita kembali lagi kepada PDIP ini Mas Hersu pandangannya. Ini dia antara lain ini Pak Said Abdullah ini kemudian menjadi ramai juga baik di ya, menjadi di WA misalnya, terutama ini banyak sekali didiskusikan, yaitu karena dia mengatakan seperti ini. Itu bagian dari cara Anies membuat contrasting terus-menerus langkahnya supaya lebih dikenal publik, dan ingat kalau dia muji Gibran pasti ada udang di balik batu, kata Pak. Iya dong, untuk kepentingan dirinya itu hanya untuk cari keuntungan politik Anies saja. Kemudian yang lebih kita terheran-heran, dia mengatakan demikian ya, karena Anies enggak punya kinerja. Kalau Anies yang mau majukan Gibran, Anies enggak punya partai. Gibran kader PDIP. Itu triki politik Anies untuk mecah belah PDIP. Kok gini Mas Hersu, orang tuh langsung melihat, kalau saya serap ya dari berbagai diskusi yang ada begitu. Saya belum melihat nih ada pengamat yang kemudian ini, karena kejadiannya memang baru hari ini, baru kemarin gitu ya. Tapi kalau dari berbagai narasi dari netizen, kemudian juga di WA dan sebagainya, mereka justru menyangka bahwa Pak Said ini tidak senang ketika bangsa ini bersatu begitu ya. Ketika terjadi pertemuan, ketika terjadi koneksi satu sama lain, dia justru tidak mengharapkan mereka ini saling berkomunikasi atau apa nih dengan cara seperti ini begitu kan. Apalagi dituduh memecah belah PDIP dengan cara ini. Dan kemudian akhirnya jejak dari Pak
Pak Said Abdullah ini sama seperti Yunarto Wijaya tadi, akhirnya diungkit-ungkit lagi banyak sekali postingan yang memperlihatkan bahwa Pak Said Abdullah ini adalah orang banggar dari DPR RI, dari PDIP yang menghapus daya 450 volt Oh menjadi iya, iya, iya. 900 volt ampere, tapi dia naik private jet begitu kan, Ya, seperti ya. kata Mas Ersu tadi. Jadi ada lagi nih netizen yang mengatakan bangga ya bisa pamer kemewahan di saat masyarakat masih merangkak untuk memperbaiki ekonominya. Memang ada jawaban bahwa itu terjadi tahun 2020. Ya itu mau 2020, 2019. Artinya bahwa orang yang seperti ini kemudian merekomendasikan untuk menghapus 450 itu yang masih sangat dibutuhkan oleh banyak masyarakat kita saat ini. Dan kemudian juga bagaimana harta kekayaannya itu melonjak dengan sangat pesat, itu link-link yang sudah, padahal link-link itu sudah berapa bulan yang lalu Mas Hersu ya, itu di-upload, dibuat oleh media begitu ya, berita di media, itu kemudian kembali di-share itu di grup-grup WA, yaitu antara lain yang isinya adalah seperti ini. Jadi pada tanggal 31 Maret 2021 Pak Said Abdullah ini mencatatkan kekayaannya itu bisa dilihat di ilhkpnkpk.co.id ya, itu sebesar 52 miliar 292 juta begitu. Dan tapi kemudian 1 tahun kemudian pada 11 Maret 2022 dia mencatatkan harta kekayaannya melonjak menjadi 84 miliar 589 juta sekian. Nah, artinya dalam 1 tahun itu kekayaannya melonjak sebesar 32 miliar hanya dalam hitungan 1 tahun. Dan kemudian orang mempertanyakan dari mana ini begitu. Sementara kita tahu kemarin yang Teddy Minahasa saja itu harta kekayaannya sekitar 30 ya. Hampir 30 itu sudah dipersoalkan dia seorang jenderal. Nah, kemudian di sini orang mempertanyakan dalam 1 tahun bisa melonjak yang rata-rata dalam 1 bulannya itu ya sekitar 2,8 miliar lah demikian. Itu dari mana? Nah, itu akhirnya dipersoalkan lagi Mas Ersu. Akhirnya muncul lagi ya inilah kata-kata yang menjadi backfire. Kalau saya melihat di sini akhirnya kok sepertinya narasi-narasi pembelahan atau narasi-narasi yang menyayangkan sesuatu yang mempersatukan bangsa itu terjadi itu malah muncul dari para elit begitu ya Mas Ersu. Ya memang begitu. Kan jujur saja dengan adanya pembelahan ini kan ada elit-elit yang diuntungkan. Gitu ya, apa yang kemudian yang kita sebut memuji para demagog gitu ya, yang karena mereka kan udah sampai seperti itu. Jadi ya wajar dan kita tahu kok bahwa narasi pembelahan ini memang sengaja dipelihara untuk melanggengkan kekuasaan. Itu yang terjadi. Tetapi ya ini sekali lagi kita kalau balik ke pertemuan itu sendiri kita merasa bersyukur gitu ya. Lepas ini nggak ada urusannya dengan soal kontestasi pilpres atau apa. Ya, harusnya memang begitulah antara anak bangsa itu, meskipun kita berbeda ideologi, berbeda aliran politik dan sebagainya, ya tetap aja ketika kita bicara untuk kepentingan bangsa kita mesti duduk bareng gitu ya. Iya betul, malah kalau seandainya kalau kita baca sejarah dari para founding fathers, mereka sendiri menceritakan bahwa kami saling bersih tegang, kami sampai gebrak-gebrak meja, saling tuding, saling menyalahkan di dalam sebuah forum. Tapi sesudah itu selesai, kami saling ngopi bersama, Ya. saling berpelukan dan sebagainya. Tidak terbatas pada etnis, pada kesukuan dan sebagainya. Itu yang dilakukan para founding fathers kita begitu. Tapi di sini ketika dua anak bangsa bertemu, itu sudah dianggap sebagai justru memecah belah. Itu yang kita, ini gimana ya? Berarti kalau misalnya saya masuk partai politik lain, Mas Hersu masuk partai politik lain, saya udah nggak bisa bertemu lagi dengan Mas Hersu. Yes, ya. Dan itu nggak boleh terjadi, ya. Lepas dari semua itu, kan gitu, kita tetap harus menjaga silaturahmi kita, ya. Oke. Masih ada informasi lain soal Gibran dengan ini. Kalau saya membayangkan justru ini jangan jadi pertemuan yang pertama gitu. Mungkin sekali giliran gitu, misalnya Gibran yang berkunjung ke Jakarta dan kemudian bertemu dengan Pak Anies. Ya nggak usah datang ke rumah Pak Anies lah, karena ke rumah Anies nanti dicari tempat yang netral kan. Tadi juga pertemuannya juga di tempatnya netral kan, tidak di rumah salah satunya misalnya Pak Anies sowan ke Loji Gandrung gitu. Karena kan banyak orang mungkin menyamakan Anies Baswedan dengan menteri-menteri yang banyak sowan ke Gibran. Kan kita tahu, Anda bisa buka-buka deh di mana di googling saja siapa menteri-menteri yang sowan ke Gibran gitu. Dan kalau
soan ke Gibran, para menteri ini kan dia ini kan pembantunya Pak Jokowi ya, jadi wajar lah kalau ketemu soan ke Gibran. Kalau Anies kan beda gitu ya. Nah, ini kalau dilanjutkan dengan pertemuan lagi ini menjadi menarik dan kita buat supaya nanti Pilpres itu jadi lebih asik gitu ya. Calonnya banyak, kemudian kita bisa buka masing-masing orang track recordnya seperti apa gitu. Jangan kemudian politik aliran apa politik identitas itu aja diulang-ulang dan itu kan sampai kita melenek gitu kalau orang Jawa nyebutnya ya dan sudah membabi buta kan ininya stigma semacam ini dan mereka kelihatannya makin sadar bahwa itu nggak laku ya kelihatannya stigma sekarang ya. Kalau dulu pada Pilpres 2014 dan bahkan kemudian pada Pilpres 2019 itu laku banget jualan itu ya. Sekarang kelihatannya enggak gitu ya. Orang mah ketawa-ketawa ketika misalnya disebut radikal atau apapun gitu orang malah dicanda-bercandain kan sekarang. Iya, iya betul Mas Hersu dan kita juga bisa melihat kalau saya termasuk mengamati ini yaitu narasi para buzzer gitu ya yang memang dia memang buzzer dalam hal ini memang dibiayai atau didanai oleh pihak tertentu itu narasi di YouTube itu sudah makin berkurang. Kalau sebelumnya dia mengunggah sebuah narasi begitu ya dan kemudian itu bisa dilihat sampai jutaan berkurang menjadi ratusan ribu, sekarang hanya tinggal puluhan ribu saja begitu. Jadi makin banyak orang yang kemudian menyadari bahwa itu adalah narasi pembelahan, begitu. Jadi ini sebenarnya sudah banyak berkurang, tapi mereka buzzer itu pun makin masif dan makin nekat. Kenapa? Karena ladangnya itu makin sempit, begitu kan? Ladangnya makin sempit, mungkin pendapatannya juga makin berkurang, jadi makin nekat. Makanya kita lihat akhir-akhir ini juga mereka makin brutal membuat narasi, mereka makin tidak terkendali begitu ya mengeluarkan kata-kata yang menyakiti begitu. Nah, itu saya rasa juga ada berkaitan dengan ladangnya makin sempit, pendapatannya makin berkurang. Begitu Mas Hersu dan kita kalau kita Sania seperti ini kita membahas itu bukan dalam rangka kita terus kemudian mengamplifikasi apa yang dilakukan buzzer, tapi justru untuk mengingatkan bahwa jangan dengarkan apa kata mereka. Tidak hanya buzzer, tapi juga para elit begitu ya, yang mengaku kalau misalnya orang yang memiliki lembaga survei itu kan seperti orang yang sudah melihat dirinya sebagai seseorang yang pemikir lah, yang namanya survei loh Mas Hersu dan di situ dirilis secara nasional, kemudian dimuat oleh berbagai media besar maupun media menengah maupun kecil. Itu kan artinya dia tahu bahwa dia diperbincangkan, dia dibaca dan bisa memengaruhi pendapat orang. Artinya dia mendudukkan orang itu di atas pemikir begitu ya, atau mendudukkan orang di atas orang yang membacanya begitu, yang bisa mengiring opini. Nah, ini kan bahaya Mas Yersus. Jadi tidak hanya dalam hal ini kita melihat tidak hanya buzzer, tapi juga para elit dan kemudian tokoh politik dan juga pemikir atau orang-orang itulah yang bisa membuat narasi keterbelahan ini. Kita harus selalu mengingatkan itu sih Mas Yersus, bukan mengulang-ulang, tapi harus selalu kita ingatkan. Harus diingatkan dan saya kira ini baru kali ini kita membahas satu topik ya secara asli sangat panjang karena bukan persoalan tadi sekali lagi bukan persoalan bahwa ini berkaitan dengan kontestasi politik dan kemudian kita mendukung salah satunya tidak tapi kita justru senang gitu melihat apa yang terjadi di Solo itu karena mudah-mudahan ini diikuti oleh tokoh-tokoh lain yang selama ini mungkin berseberangan bisa bertemu dengan rileks dan kemudian mari sekali lagi kita belajarlah dari pengalaman bahwa memilih seorang presiden itu tidak hanya semata-mata soal elektabilitasnya, soal popularitasnya, atau soal gue bangetnya, enggak. Kebutuhan bangsa kita ini adalah bangsa yang sangat besar, gitu ya. Dan diperlu seorang yang punya kapasitas juga yang besar, intelektual yang besar, moralitas yang besar, gitu. Jangan hanya modelnya elektabilitas. Kalau cuma model elektabilitas, ya akhirnya yang terjadi meminjam apa yang disampaikan oleh Mbak Puan Maharani gitu. Ini banyak sekali pemimpin yang tampilnya cuma di medsos gitu ya. Udah deh jangan terlalu yang banci tampil di medsos menurut saya sekarang boleh kita skip aja deh sebagai calon presiden gitu ya. Kalau yang banci tampil di medsos itu mungkin terlalu banyak memakan buah-buahan dan sayur-mayur pestisida itu tadi. Yes. Nah, mulai sekarang curigain ya orang-orang yang banci tampil di medsos kebanyakan karena dia sudah keracunan pestisida. Mbak, kita mesti akhiri ya perbincangan kita ya. nanti kebanyakan keracunan juga kita. Ya, kita sampai ketemu lagi ya. Besok itu ini hari apa? Ini hari Rabu. Besok kita ketemu hari Kamis dan kita pengennya nanti akan ada tokoh-tokoh lain gitu yang
dalam posisi berseberangan bertemu gitu dan ngobrol dengan yang enak sehingga kemudian narasi pembelahan itu semakin semakin jauh, semakin bisa kita tinggalkan dan kemudian yang terjadi silahkan bersaing secara fair gitu, jangan kemudian memberikan stigma yang lain, membawa kelompok identitas, membawa ide-ide radikal dan sebagainya. Nggak laku sekarang kelihatannya Anda. Dan saya kira Gibran berada dalam barisan ini yang dia tidak mau lagi terkungkung dalam sekat-sekat tadi itu, sekat-sekat politik yang kemudian membuat kita seolah saling saling mengintai, saling mencari kesalahan gitu ya, Mbak. Ya, dan itu bisa terlihat dari dia istilahnya adalah bertemu dengan Anies dan pergi berdua ke haul seorang Habib. Ya, kadrun ini. Iya, kadrun ini kalau kita bayangkan seandainya Anies kemudian terekspos dia datang ke acara itu sendiri, sudah pasti akan narasi kadrun itu makin melekat. Tapi ketika Mas Gibran datang ke sana dan fotonya itu juga menyebar luas, dia datang ke tempat haul tersebut, maka terus kemudian juga itu menurun sekali Mas Hersu. Tidak ada yang ngatain Mas Gibran kadrun, Anies kadrun, tidak ada, karena didatangi oleh keduanya. Ya. Kita tunggu besok, siapa tahu ada yang bikin konten Gibran ternyata kadrun juga gitu. The new kadrun begitu ya. The new kadrun atau disebut cebong insaf gitu kan. Jadi begitu. Ya, sorry kami kalau menggunakan tadi kalimat kadrun, kalimat cebong itu bukan kita termasuk orang yang menggunakan itu sebagai sebuah stigma, enggak, kita menggambarkan ada realitas semacam itu ya. Dan kita tidak pernah setuju dengan istilah-istilah semacam itu ya Mbak Agi ya. Mari kita pamit Mbak Agi, karena enggak terus menerus nanti kita masih lebih perpanjang lagi ngobrolan kita. Saya sebenarnya Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum 0% gitu ya. Oke.